وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Wa kana Ammar ibn Yasir, masih ada ya waktunya ya. Kemudian kisah Ammar ibn Yasir ini lebih memilukan lagi. Keluarga Ammar ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak banyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa melakukan apa-apa untuk membela keluarga Ammar bin Yasir, kecuali Rasulullah hanya mengatakan isbiru ya ala Yasir, wahai keluarga Yasir, bersabarlah, fa inna mau'idakumul jannah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan surga kepada kalian. Ini kisah yang yang memilukan. Sabran ala Yasir, kata Nabi. Melewati mereka, sabran ala Yasir. Yasir sebagai suami, kemudian istrinya Sumayyah, kemudian juga Ammarnya sebagai anak, ketika itu tiga-tiganya disiksa oleh tuannya. Dalam penyiksaan itu akibat tidak tahan, Yasir mati. Kemudian Sumayyah masih hidup. Penyiksaan yang dilakukan oleh tuannya pada saat itu, tombak yang pendek itu, harbah, itu ditusukkan, mohon maaf, di kemaluannya Sumayyah ditusuk, mati di tempat, dipersaksikan oleh anaknya sendiri pada saat itu. Maka Nabi SAW ketika melewat ini, marra bihimun Nabi SAW wa hum yu'adzibun. Ketika mereka sedang menyiksa itu, Nabi mengatakan sabran ala Yasir, wahai keluarga Yasir, bersabar. Fa inna mau'idakum al-jannah. Sungguh Allah sudah menjanjikan tempat kembali bagi kalian itu surga. Sumayyah ini yang kemudian menjadi awwalu syahidah, wanita pertama yang syahid, mati gugur dalam mempertahankan akidah keyakinannya. Nah, sementara Yasir ini yang pertama syahid, ya, dia mati gugur syahid di dalam mempertahankan akidahnya. Adapun Ammar, ketika disiksa seperti itu, beliau kemudian tidak tahan, ini anaknya tadi, hingga kemudian dia berpura-pura untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Kata tuannya itu yang sedang menyiksa Ammar, la natrukuka hatta tasubba Muhammad. Kita nggak akan berhenti nyiksa kamu sampai kamu menghina Muhammad. Au taqula fil Lati wal Uzza khairan, atau kamu memuji-muji Lata dan Uzza, katanya. Fawafaqahum ala dzalika mukrahan. Kemudian Ammar bin Yasir terpaksa menuruti keinginannya siapa? Keinginan tuan-tuannya itu. Waja'a bakiyan mu'tadziran ila Rasulillah. Karena terpaksa menuruti ini tadi, akhirnya tuan-tuannya melepaskan siapa? Ammar bin Yasir. Dia berpura-pura untuk kafir, dilepaskan. Ketika dilepaskan langsung datang kepada Rasulullah dengan menangis, mengabarkan ini kedua orang tuanya sudah mati disiksa. Kemudian datang kepada Rasulullah, minta maaf, saya tadi telah terpaksa untuk mengucapkan kata-kata makian dan hinaan kepada engkau, wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini menerima ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Fa'anzalallah, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kalamnya di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-106. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kafir setelah keimanannya, ini Allah Subhanahu Wa Taala azab ini. Di dalam ayat ini Allah sebut azab. Orang yang sudah beriman tetapi dia kafir setelah itu, Allah berikan ancaman nanti berupa siksaan di akhirat. Tapi Allah kecualikan, illa man ukriha, kecuali bagi mereka yang dipaksa. Dia dipaksa, ditekan. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedang hatinya itu masih tetap teguh dalam keimanan. Ini adalah Ammar bin Yasir. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala mengecualikan ini karena Allah Subhanahu Wa Taala punya rencana terhadap Ammar bin Yasir ini. Allah biarkan hidup, gitu kan. Sementara kedua orang tuanya, Allah Subhanahu Wa Taala lebih mencintai kedua orang tuanya. Sudah cukup kamu pengorbananmu, cukup. Allah Subhanahu Wa Taala sudah mencintai mereka mereka berdua, disegerakan surga untuk mereka berdua.
Nah, yang demikian ini nanti bentuk-bentuk penyiksaan ini sudah mulai dilakukan terhadap pengikut-pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ada yang tidak sabar ketika itu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta untuk apa? Wahai Rasulullah, is'al minallahi nasra, minta pertolongan segera dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan kepada para sahabatnya pada saat itu, orang-orang sebelum kita ini ada yang siksaannya itu badannya digergaji jadi dua. Ada yang disiksa dipisahkan antara daging dengan tulangnya gitu. Itu para nabi-nabi Nabi Yahya kan demikian disiksanya oleh kalau nggak salah namanya Raja Herodes pada saat itu kan. Disiksanya demikian. Nah, itu dibelah kemudian bisa menjadi dua, tetapi tidak sedikit pun kata-kata kafir itu keluar dari lisan mereka. Dalam Al-Qur'an Allah ceritakan di dalam surah Al-Buruj, qutila ashabul ukhdud, ini cerita tentang ashabul ukhdud, kekejaman rajanya tersebut membakar seluruh rakyatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melalui perantara anak kecil gulam yang doanya itu mustajab, dia minta sama Allah sembuh itu orang. Jadi orang-orang menganggapnya dia adalah penyembuh gitu kan. Nah, kemudian diancam rakyatnya yang beriman kepada Tuhannya, anak ini saya masukkan ke dalam ukhdud ini. Ukhdud itu parit besar yang diisi kobaran api. Satu persatu dicemplungin ke situ hingga seorang ibu yang kemudian dia membawa anaknya 3, anak pertama dilempar plek, kafir enggak? Enggak. Anak kedua dilempar plek, kafir enggak? Enggak. Kemudian mau dilempar ini anak bayi yang lagi nyusu sama dia itu, ketika mau dilempar, kafir enggak? Udah ragu-ragu nih ibu nih, kafir enggak? Kafir enggak ini kan? Anaknya yang masih nyusu itu kemudian megang ibunya, plek ini, isbiri ya ummi, fa innaki 'alal haq, engkau di atas kebenaran. Ngelihat anaknya begitu ngomong, masih bayi, masih disusui, udah ngomong kayak gitu, mengingatkan bahwasanya ibu di atas kebenaran, di atas tauhid, nggak jadi kafir tuh ibunya. Cemplungin keduanya. Masuk ke ukhdud yang api itu, tapi bangun-bangun di mana? Bangun-bangun di surga. Disiksa begitu, dimasukin itu, tapi bangun-bangun di surga. Adapun ashabul ukhdudnya, rajanya yang bikin api itu, apinya Allah nunggu nanti. Allah tegaskan, kutila ashabul ukhdud, sungguh akan celaka dan binasa, dibinasakan, dicelakakan ashabul ukhdud itu yang menyiksa rakyatnya itu dengan untuk memaksa mereka untuk kafir. Nah, ini semuanya adalah ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi hambanya yang beriman, yang Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut, fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, agar Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mana sih yang benar-benar beriman dan mana sih yang hanya sekedar ngaku-ngaku saja. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang, masih ada 1 pekan ya sebelum Ramadannya. Nanti insyaallah Ramadan 2 ya. Ada 2 pekan nanti Ramadan, insyaallah kita libur dulu untuk kajian malam hari ini, malam yang seperti ini ba'da maghrib, dan nanti insyaallah akan dilanjutkan kembali setelah Ramadan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.